Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada diskusi kali ini kita mau membahas tentang budaya yang unik banget nih dari Kuantan Sengingi, yaitu Randai. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih Randa itu kita bahas dalam pembelajaran IPS? Jadi gini guys, dalam IPS itu, di dalam buku IPS, kelas 4 bab 7, kita belajar tentang keragaman budaya dan kearifan lokal. Nah, jadi Randa ini pas banget nih jadi contoh konkretnya, karena bukan cuman sekadar pertunjukan, tapi juga punya kaitan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat, Randai itu menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sosialnya, Randai bisa jadi perekat masyarakat, bikin orang-orang lebih akrab. Dari sisi ekonomi, Randai juga ngasih manfaat, misalnya pedagang bisa berjualan waktu pertunjukan. Dan dari sisi budaya, jelas banget Randai adalah identitas dan kebanggaan daerah yang harus kita jaga. Jadi lewat diskusi ini kita bisa lihat bahwa belajar IPS itu nggak cuma teori aja, tapi ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari lewat budaya. Sebelum kita masuk ke 3 poin pembahasan yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya, mari kita saksikan video Randai berikut ini. Di tengah alam yang hijau dan permai tersembunyi sebuah seni pertunjukan yang tak hanya menghibur, tapi juga mendidik dan menyatukan. Inilah Randai Kuantan, seni warisan masyarakat Melayu di Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Randai bukan sekedar tarian, bukan hanya silat, bukan hanya nyanyian. Ia adalah panggung nilai dan jati diri, tempat adat dijaga, petuah diwariskan, dan generasi muda dididik melalui cerita. Istilah randai berasal dari berandai-andai, membayangkan dan menyampaikan makna melalui cerita. Di Kuansing, randai mengambil bentuk teater rakyat yang memadukan drama, syair, tari, silat, musik, dan humor dalam formasi lingkaran. Pertunjukan randai tidak hanya menyampaikan kisah, tapi juga menjalin ikatan antara pemain dan penonton. Setiap langkah, syair, dan gerak silat menyimpan pesan adat, pendidikan, dan kebersamaan. Randai Kuantan terdiri dari 5 unsur utama, yaitu cerita, lawakan, tarian, musik, dan lagu. Semuanya disatukan dalam satu panggung yang hidup. Cerita yang diangkat berasal dari kisah-kisah rakyat lokal seperti Kawin Sasuku dan Balando Masuak Nagori. Lawakan disisipkan sebagai penyegar suasana, seringkali melibatkan aktor laki-laki yang memerankan perempuan, sumber gelak tawa yang khas. Lai gembira bunyi saling di rumah nak. Ah, suruh bapak ni mak. Mau tahu nih 3 beranak di rumah dulu lain yang kau memang mengkabul permintaan enggak. Iyo memang. Iyo bunyi masalah bapak dan mak. Dojal. Ah, Iyo apa lah tengok. Dojal. yo.
Alai di rumah nge. Pak lewat dia. Yo. Itu Pak, ai suku jojal Pak, bapak balik go. Yo. Udah. Iringan musik piwal, gondang, dan lapri membentuk nuansa yang akrab dan emosional. Pertunjukan biasanya dimulai dengan joget pembuka, lalu cerita utama, dan ditutup dengan joget bersama penonton. Lebih dari hiburan, Randai adalah alat pendidikan. Ia mengajarkan nilai seperti gotong royong, sopan santun, keberanian, dan kejujuran. Bagi masyarakat Melayu, Randai adalah sekolah adat. Lewat dialog dan syair, anak-anak belajar memahami peran sosial, menghormati orang tua, dan menyuarakan kebenaran. Tak heran jika banyak sekolah di Kuantan Singingi mulai memperkenalkan Randai sebagai media pembelajaran karakter dan muatan lokal. Di balik setiap gerakan dan bait syair, tersimpan pesan pendidikan yang membentuk generasi muda. Meski tantangan modernisasi terus datang, Randai tetaplah bertahan. Kini perempuan pun telah aktif terampil, bukti bahwa Randai terus tumbuh seiring zaman. Namun, regenerasi menjadi tantangan besar. Kurangnya dokumentasi dan perhatian dari pemerintah membuat banyak kelompok Randai berjalan swadaya. Jika dikembangkan dengan baik, Randai bukan hanya warisan. Ia bisa menjadi media pendidikan, bahan ajar muatan lokal, dan daya tarik wisata budaya di Riau. Randai Kuantan adalah jantung budaya Melayu di tanah Riau. Ia hidup dari semangat komunitas dan tumbuh dari cinta pada warisan leluhur. Mari kita jaga Randai, bukan hanya sebagai pertunjukan, tetapi sebagai jembatan nilai yang menyatukan masa lalu, kini, dan masa depan.
Oke, baiklah. Setelah menyaksikan tampilan video Randai tadi, mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya tentang aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Nah, kita bahas aspek yang pertama terlebih dahulu, yaitu aspek sosial, yang akan dijelaskan oleh Novita Sari. Kepada Novi dipersilakan. Baik, pembahasan yang pertama ada aspek sosial. Randai sebagai kesenian tradisional masyarakat Kuantan Singini memiliki peranan yang sangat erat dengan kehidupan sosial. Pertunjukan ini bukan hanya sekedar tontonan, melainkan juga sarana interaksi sosial antar warga. Setiap kali Randai dipentaskan, masyarakat dari berbagai usia dan lapisan sosial berkumpul untuk menyaksikannya, berpartisipasi, maupun mendukung jalannya pertunjukan itu. Hal ini menjadikan Randai sebagai media uh, perekat sosial yang memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam Randai sangat luas, mulai dari permainan, penari, pemusik, hingga masyarakat yang mendukung kebutuhan pertunjukan. Semuanya memiliki peran penting. Randai mengajarkan nilai kebersamaan dan gotong royong, karena tanpa kerjasama, pertunjukan ini tidak akan berhasil. Kehadiran banyak pihak dalam penyelenggaraan Randai memperlihatkan bahwa kesenian ini membutuhkan solidaritas sosial. Randai juga menjadi ruang komunikasi budaya yang efektif. Cerita-cerita yang dimainkan dalam pertunjukan biasanya mengangkat tema kehidupan sehari-hari, perjuangan, kepahlawanan, hingga kisah rakyat yang syarat nilai moral. Dengan demikian, Randai berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial yang mendidik masyarakat secara tidak langsung melalui pesan-pesan yang disampaikan. Selain itu, Randai juga berfungsi sebagai media kontrol sosial. Dalam ceritanya, sering terdapat sindiran atau kritik terhadap perilaku masyarakat yang tidak sesuai norma. Dengan cara yang halus dan penuh seni, masyarakat diajak untuk merefleksikan perilaku mereka dan memperbaikinya. Hal ini menunjukkan bahwa Randai memiliki kekuatan sosial yang mampu mengaruhi perilaku kolektif. Fungsi lain dari Randai adalah memperkuat ikatan antar generasi. Anak-anak muda yang terlibat dalam Randai belajar tentang kerjasama, disiplin, dan nilai-nilai adat dari para sepuh. Proses latihan dan pementasan menjadi ajaran transfer pengetahuan, sehingga generasi muda dapat memahami tradisi leluhur sekaligus menginternalisasi nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Pertunjukan Randai biasanya digelar pada momen-momen penting seperti khitanan, perkawinan, pesta panen, atau penyambutan tamu kehormatan. Pada momen tersebut, masyarakat tidak hanya berkumpul untuk menonton, tetapi juga menjalin silaturahmi, memperkuat relasi sosial, serta mempererat persaudaraan. Hal ini menjadikan Randai sebagai wahana yang memperkokoh kohesi sosial. Dalam konteks modern, Randai juga menjadi sarana identitas sosial masyarakat Kuantan Singini. Dengan mempertahankan dan mengembangkan Randai, masyarakat merasa memiliki kebanggaan terhadap warisan leluhur mereka. Identitas ini kemudian menjadi penanda khas yang membedakan mereka dari masyarakat lain, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap budaya sendiri. Randai juga melahirkan komunitas-komunitas seni yang berperan sebagai wadah bagi anak-anak muda untuk berkreasi dan menyalurkan bakat. Komunitas ini secara tidak langsung mencegah generasi muda dari perilaku negatif dengan memberikan ruang positif untuk berkegiatan. Dengan begitu, Randai berperan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Selain itu, Randai menumbuhkan nilai toleransi dan keberagaman. Dalam pertunjukan, tidak jarang terlihat orang dari latar belakang berbeda, baik usia, pekerjaan, maupun status sosial. Proses kerjasama ini menanamkan pemahaman bahwa kebersamaan lebih penting daripada perbedaan, sehingga memperkuat harmoni sosial. Pada akhirnya, aspek sosial Randai menunjukkan bahwa kesenian ini bukan hanya bagian dari budaya hiburan, melainkan juga media interaksi, pendidikan, kontrol, dan peningkatan masyarakat. Randai berperan sebagai jantung sosial yang menjaga nilai solidaritas, gotong royong, dan kebersamaan agar tetap hidup dalam masyarakat Kuantan Singini. Nah, jadi tadi itu adalah aspek sosial. Nah, kita bahas yang kedua yaitu aspek ekonomi di Randai. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, saya Suci Nurza Ziliherda akan menjelaskan aspek ekonomi Randai. Nah, jadi Randai itu tidak hanya memiliki nilai sosial, tapi juga berdampak besar pada aspek ekonomi masyarakat. Tunjukkan Randai sering digelar pada acara besar, baik lokal maupun regional.
sehingga mampu menarik perhatian banyak orang. Kehadiran penonton dalam jumlah besar tentu berdampak positif pada sektor ekonomi masyarakat sekitar, terutama di bidang perdagangan, kuliner, dan jasa. Sebagai bagian dari ekonomi kreatif, Anda juga membuka lapangan kerja baru. Masyarakat dapat memperoleh penghasilan dan dari berbagai aktivitas pendukung pertunjukan, seperti menjual makanan, minuman, cenderamata, hingga menyediakan jasa transportasi dan akomodasi. Jadi hal ini membuktikan bahwa seni tradisional juga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, festival budaya ini juga yang menampilkan randai. Seperti sekarang ini yang lebih terkenal yaitu Pacu Jalur di Kuantan Sengingi. Menjadi contoh nyata bagaimana seni pertunjukan dapat mendorong pariwisata. Nah, wisatawan lokal dan mancanegara datang untuk menyaksikan acara ini sehingga daerah setempat memperoleh keuntungan ekonomi melalui sektor pariwisata. Nah, jadi kehadiran Randai dalam festival tersebut memperkaya daya tarik acara dan meningkatkan nama tempat tinggal wisatawan. Nah, jadi Randai juga menjadi aset budaya yang dipromosikan oleh pemerintah daerah sebagai identitas Riau, sebagai bagian dari branding daerah Homeland Melayu. Randai memiliki nilai jual yang tinggi dalam mendukung promosi wisata budaya. Dengan demikian, Randai tidak hanya bernilai artistik, tetapi juga memiliki potensi sebagai daya tarik ekonomi. Kehadiran Randai di panggung nasional maupun internasional memberikan peluang bagi para seniman lokal untuk memperoleh penghasilan tambahan. Mereka dapat diundang untuk tampil di berbagai acara, baik di dalam maupun di luar negeri, yang secara langsung memberikan kontribusi ekonomi bagi pelaku seni. Randai juga mendorong berkembangnya industri kreatif lokal. Kostum, pemain, alat musik tradisional, dekorasi panggung, dan perlengkapan pertunjukan menjadi peluang usaha bagi pengrajin lokal. Dengan demikian, Randai menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Nah, selain itu, Randai juga berperan dalam meningkatkan nilai produk lokal. Wisatawan yang datang biasanya tertarik membeli produk khas daerah sebagai oleh-oleh mereka, sehingga sektor ekonomi lain seperti kerajinan tangan, kain tenun, dan kuliner khas ikut berkembang. Randai juga berfungsi sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan kekayaan lokal dan pada wisatawan. Dari sisi pendidikan ekonomi, Randai mengajarkan masyarakat bahwa seni dapat menjadikan sumber mata pencarian. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa melestarikan budaya tradisional tidak hanya penting untuk identitas, tetapi juga bermanfaat secara finansial. Dalam jangka panjang, Randai dapat mendukung pembangunan daerah melalui pariwisata budaya. Dengan strategi promosi yang tepat, Randai bisa menjadi magnet wisata yang mendatangkan investasi. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, aspek ekonomi di Randai memperlihatkan bahwa kesenian tradisional bukan hanya warisan budaya, tetapi juga aset ekonomi yang sangat berharga. Dengan pengelolaan yang baik, Randai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ekonomi yang kreatif, dan memperkuat citra daerah sebagai destinasi budaya. Nah, itu adalah aspek ekonomi yang saya jelaskan. Yang ketiga yaitu aspek budaya Randai yang akan dijelaskan oleh Dela Puspita. Kepada Dela dipersilahkan. Nah, baik. Dari segi aspek kebudayaan Randai adalah salah satu kesenian tradisional yang lahir dari akulturasi budaya Minangkabau dan Melayu di Kuantan Sengingi. Keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari konteks kebudayaan masyarakat setempat yang menunjang tinggi adat, tradisi, dan nilai-nilai luhur. Hal ini menjadikan Randai sebagai bagian integral dari identitas budaya masyarakat Melayu Riau. Randai telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Penetapan ini menunjukkan pengakuan resmi bahwa Randai memiliki nilai penting dalam sejarah dan peradaban bangsa. Dengan status tersebut, Randai menjadi simbol kebanggaan daerah sekaligus aset budaya nasional yang harus dilestarikan. Dalam Randai, unsur budaya terlihat jelas dari penggunaan bahasa, kostum, musik, hingga tarian yang dipadukan secara harmonis.
Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa Melayu Kuantan atau Minangkabau yang memperlihatkan akulturasi budaya. Kostum yang dipakai juga mencerminkan identitas adat, sementara musik dan tarian yang mengiringi menunjukkan kekayaan seni tradisi lokal. Randai bukan hanya sekedar hiburan, melainkan sarana pewarisan nilai budaya dari generasi ke generasi. Melalui cerita-cerita yang ditampilkan, anak-anak muda belajar tentang sejarah, adat, dan kearifan lokal. Hal ini menjadikan Randai sebagai media pendidikan budaya yang efektif untuk memperkenalkan identitas Melayu Kuantan Sinyenyi. Nah, selain sebagai media pewarisan, Randai juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat. Dalam pertunjukan, pemain bekerja sama dalam harmoni, yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Melayu yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, dan persaudaraan. Randai juga memiliki fungsi ritual dalam kehidupan adat. Pertunjukan ini sering dihadirkan dalam upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa Randai memiliki makna sakral yang terkait erat dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks modern, Randai menjadi salah satu ikon budaya Riau yang dipromosikan di tingkat nasional dan internasional. Kehadirannya di panggung budaya dunia memperlihatkan bahwa Randai tidak hanya milik masyarakat Kuantan Singinyi, tetapi juga menjadi bagian dari khazanah budaya Nusantara yang memperkaya identitas bangsa Indonesia. Randai juga menjadi inspirasi bagi perkembangan seni kontemporer. Banyak seniman yang mencoba memadukan unsur Randai dengan seni modern, sehingga tercipta bentuk pertunjukan baru yang tetap mempertahankan nilai tradisi namun lebih relevan dengan selera masa kini. Namun, tantangan pelestarian Randai tidak bisa diabaikan. Perubahan zaman, arus globalisasi, dan minat generasi muda terhadap budaya modern membuat Randai terancam ditinggalkan. Oleh karena itu, perlu ada strategi pelestarian yang melibatkan pendidikan, festival, dan dukungan pemerintah agar Randai tetap hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, aspek kebudayaan Randai menegaskan bahwa kesenian ini adalah warisan luhur yang mencerminkan identitas, nilai, dan kebanggaan masyarakat Melayu Kuantan Singinyi. Keberadaan Randai tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan seni dan tradisi. Nah, materi aspek kebudayaan Randai ini ada pada buku IPAS kelas 4 bab 7 tentang kebudayaan. Nah, ini cocok untuk dikembangkan di modul ajar. Sekian dari saya. Baiklah, itu pengertian dan penjelasan dari aspek ekonomi yang ada di Randai. Nah, kita akan memasuki nih, ataupun kita akan berdiskusi nih teman-teman tentang Randai tersebut. Mungkin kepada teman kita, kepada Nopi, boleh bertanya? Baik, izin bertanya. Menurut kalian gimana Randai itu bisa bikin orang-orang di kampung jadi makin akrab satu sama lain? Menurutku nih ya, kan karena Randai itu kan ditonton bareng-bareng kan ya, kayak yang dicontohkan di dalam video tadi. Waktu ada pementasan, semua orang tuh berkumpul gitu, terus saling ngobrol juga, saling ketawa bareng. Seperti yang kita lihat tadi kan, banyak tuh tadi orang-orang ataupun warga dan masyarakat di situ tuh menyaksikan bersama-sama pementasan Randai tersebut. Jadi hubungan yang akan terjadi tuh, hubungan mereka di masyarakat tuh jadi lebih dekat, kayak ada ikatan kebersamaannya gitu. Nah, gitu sih menurutku ya. Aku juga mau nanya nih guys. Nah, sekarang kan gimana ya? Contohnya, gimana nih cara Randai itu bisa bikin ekonomi masyarakat ikut hidup? Menurut kalian gimana? Nah, izin menjawab, misalnya kalau ada pertunjukan Randai kan orang ramai nih datang, berbondong-bondong nih datang untuk melihat pertunjukan Randai. Nah, pedagang bisa jual makanan, minuman, atau cenderamata. Jadi, masyarakat sekitar dapat penghasilan. Bahkan di festival besar kayak Pacu Jalur, Randai bisa tarik wisatawan dan itu bikin ekonomi lokal menjadi bertambah. Oke. Nah, izin bertanya juga nih. Menurut kalian Boleh, Vina. apa
Menurut kalian nih, apa yang bikin Randai itu penting sebagai identitas budaya dari Kuantan sini? Baik, izin menjawab Dela. Eh, karena budaya itu kan warisan dari leluhur kita gitu. Mulai dari bahasanya, kostumnya sampai musiknya, semua itu menunjukkan jati diri orang Melayu gitu, Melayu Kuantan Singini. Jadi kalau kita melestarikan Randai, sama lah artinya dengan kita menjaga budaya dan kebanggaan daerah kita itu yang sudah ada dari dulu-dulu gitu. Oke, Nopi. Nah, Nopi penasaran juga nih, Randai ini kan banyak dimainkan anak muda. Apa manfaatnya bagi mereka gitu? Izin Nopi. Nah, manfaatnya itu banyak ya. Salah satunya itu mereka jadi belajar disiplin dan kerjasama. Soalnya Randa ini nggak bisa jalan kalau pemainnya nggak kompak. Jadi anak muda tuh bisa dapat pengalaman yang positif sekaligus terhindar dari kegiatan yang nggak baik. Gitu Nopi. Jadi manfaat dari Randa ini ada dampak positifnya juga bagi anak muda zaman sekarang. Tuh. Iya, karena ada di Randai itu kan bisa musyawarah juga untuk mengambil keputusan. Nah, di situ kan nanti bersama-sama tuh dalam mengambil keputusannya supaya adil. Nah, iya, betul sekali Dela. Izin bertanya juga nih teman-teman. Kalau dari sisi budaya nih ya, Randai kan katanya agak terancam nih ditinggal oleh anak-anak zaman sekarang. Menurut kalian nih gimana cara biar mereka tuh tetap tertarik dengan budaya Randai tersebut? Menurut kalian gimana cara menerapkannya tuh gimana? Izin, menurutku misalnya bisa digabung dengan musik modern, tadi juga udah disinggung kan, bisa dipadukan dengan musik modern atau dipentaskan di acara sekolah. Nah, jadi Randai tetap tradisional tapi tampilannya lebih kekinian. Anak muda pasti lebih suka dengan hal-hal yang bersifat modern gitu, bersifat baru. Nah, jadi kita tuh harus kayak apa ya? Kayak menyatukan antara zaman sekarang dengan apa gimana ya? Kita harus menyatukan contoh konkretnya di dunia mereka kayak zaman sekarang nih gimana nih tren sekarang nih. Jadi kita padukan, kita kaitkan juga dengan budaya mereka ataupun budaya Randai tersebut. Iya, dipadukan dengan modern tapi tidak menghilangkan esensial sebelumnya, makna dari sebelumnya. Aku mau nanya juga nih, Randai kan sekarang sering dipakai buat nyindir atau kasih pesan ke masyarakat. Menurut kalian nih, apa itu bikin orang menjadi sadar atau justru malah bikin ini perpecahan? Izin menjawab adalah karena sindiran dalam Randa itu kan halus tapi kena gitu. Orang jadi mikir, oh iya, jangan sampai aku salah kayak di cerita Randa gitu. Jadi secara nggak langsung bisa memperbaiki sikap masyarakat itu gitu. Lebih ke secara halusnya menyadarkan masyarakat gitu. Tinggal Randai bikin masyarakat lebih kompak, rukun dan saling mendukung. Nah, benar sekali Nopi. Nah, dari sisi ekonominya juga nih, Randa ikut menggerakkan ekonomi lokal, perdagangan, pariwisata, sampai industri yang kreatif. Nah, kalau dari sisi budayanya nih ya, Randai jelas banget jadi identitas dan warisan yang harus kita jaga. Sebagai generasi muda tuh kita harus menjaga budaya kita sendiri. Dari hasil presentasi dan diskusi, dapat kita simpulkan bahwa Randai tidak hanya sekedar seni pertunjukan, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Kuantan Singinyi. Randai mampu mempererat hubungan sosial, memberikan peluang ekonomi, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan sebagai identitas daerah. Oleh karena itu, Randai sangat-sangat relevan dengan pembelajaran IPS karena menunjukkan bagaimana kearifan lokal berkontribusi pada persatuan, kesejahteraan, dan kebanggaan bangsa. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.